Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ketika kelompok pertama 10 kaisar muncul puluhan ribu kilometer jauhnya, Kaisar Binatang Darah dan Kaisar Panah Berat dan Lo Feng sedang bergerak. Kedua kaisar itu ketakutan mendengar suara ledakan lagi. Ledakan pertama menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Dengan 2 kristal dewa api terkuat yang setara dengan 200 miliar permata nila langsung hancur menjadi tiada. Kekuatannya sangat mengejutkan. Bertahan hidup dari gelombang pertama saja sudah cukup sulit. Mereka tidak memiliki keyakinan untuk menghadapi gelombang berikutnya. Mereka berdua terbang bersamaan ke arah yang berbeda. Hanya ada satu manusia. Dia hanya bisa mengejar satu dari kita. Dan area penguncian luar angkasa sangatlah kecil. Tidak mungkin dia bisa mengejar kita berdua, pikir kedua kaisar itu. Selama mereka bergegas maju, jika Lo Feng ragu-ragu sedetik pun, mereka akan bisa melarikan diri. Namun dengan level Lo Feng, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan fokus di saat kritis? Kaisar Panah Berat mengalami kerusakan lebih parah. Aku akan menghadapinya terlebih dahulu. Dia mengepakkan sayapnya dan menembaki Kaisar Panah Berat. Kaisar Binatang Darah yang melihat itu berkata, "Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi." Dia melirik ke 10 kaisar yang baru saja muncul sambil tersenyum dingin. Bajingan-bajingan itu, mereka hanya bisa berharap manusia itu tidak menjadi gila lagi. Jika dia melakukannya lagi, sedikit kekuatan mereka akan dihancurkan oleh kristal dewa api. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menghilang dan berteleportasi jauh. Kaisar Anmeng dan kelompok puluhan kaisar lainnya baru saja tiba. Namun, pemandangan di depan mereka tentu saja mengejutkan mereka. Daerah seluas lebih dari 10 juta kilometer tidak menyisakan apapun kecuali tanah kosong. Riak-riak dari ledakan dahsyat sebelumnya masih bergema di sekitar area tersebut. Hanya riak-riaknya saja sudah cukup untuk membuat para kaisar menggigil. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Kaisar Panah Berat dan Binatang Darah yang terkenal dan tak terkalahkan melarikan diri dengan gila-gilaan ke dua arah yang berbeda. Para kaisar semua tercengang dan merenung karena pemandangan di hadapan mereka sungguh tak terduga. Serangan macam apa yang bisa menghancurkan area seluas ini? Seberapa mengerikan serangan tadi? Bahkan batas kaisar pun tidak akan mampu memberikan kerusakan sebesar itu. Tidak heran jam ungu meninggal. Apa yang terjadi di sini? Di udara sekelompok kaisar lain muncul dan yang lainnya lagi. Banyak kelompok mulai berdatangan karena jumlahnya dengan cepat melampaui 100. Namun ketika mereka tiba, mereka semua kaget. Lihat, Kaisar Panah Berat dalam bahaya. Semua kaisar yang tercengang melihat pertempuran di kejauhan. Lo Feng memilih Kaisar Panah Berat untuk diserang karena ia telah menderita kerusakan yang lebih besar. Biasanya, makhluk andaing manapun dengan kerusakan 50% pada tubuh abadinya hanya akan memiliki 10% dari kekuatan mereka yang tersisa. Orang harus tahu bahwa kerugian kecil awal pada tubuh abadi tidak banyak mempengaruhi kekuatan mereka. Tetapi seiring bertambahnya kerusakan, efeknya menjadi lebih tidak masuk akal. Setelah kehilangan 90%, maka mereka akan mengalami koma dan kehilangan kesadaran. Hanya setelah periode waktu yang lama dalam keadaan koma, mereka mungkin perlahan pulih atau bahkan perlahan memudar hingga mereka meninggal. Bagaimanapun, dalam keadaan itu, mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Jelaslah bahwa hilangnya tubuh abadi memiliki pengaruh yang besar pada kekuatan mereka. Sayap perak Lo Feng meninggalkan 3 lengkungan di angkasa dan dia segera menyusul. Keduanya memiliki perbedaan kecepatan yang sangat besar. Mata Lo Feng tampak dingin.
Manusia, jangan gegabah. Kaisar Panah Berat segera mengeluarkan busur hitam dan perak dengan anak panah yang tertancap di tengahnya. Jarang sekali melihat pengguna busur dan anak panah di alam semesta, karena tidak dapat dibandingkan dengan senjata roh. Sebuah anak panah hitam dengan jejak kuning melesat sejauh puluhan kilometer. Daratan dan langit menjadi sunyi saat celah panjang tertinggal di angkasa. Kekuatan anak panah itu jelas terkondensasi, bahkan celahnya sangat tipis. Namun saat anak panah itu mengenai sayap Lo-Feng, anak panah itu bahkan hampir tidak menggerakkan selai bulu pun. Kamu hanya punya satu kesempatan. Lo-Feng mengepakkan sayapnya dan mendekat, tidak memberi kesempatan lagi pada musuhnya. Dia mengacungkan bilah bayangan racun. Dengan kedua sayap dan bilahnya, dia melepaskan teknik kebijakan bulan, menggunakan teknik puncaknya sendiri dengan kekuatan kaisar tingkat tinggi. Dengan energi ruang internal sayap sawu, ia memiliki kemampuan merobek yang mengerikan. Kekuatan serangannya diperkuat lebih jauh saat sayapnya menghasilkan cahaya perak. Kaisar Panah Berat awalnya telah kehilangan 59% dari tubuhnya. Tebasan sebelumnya membuatnya kehilangan lebih dari 80% kekuatannya. Lalu tanaman merambat kontak awan dapat menahannya. Tatapan mata Kaisar Panah Berat kosong ketika kesadarannya memudar, bahkan tidak bergerak di dalam tanaman merambat kontak awan. Lo-Feng segera menyimpan panah berat yang tidak sadarkan diri itu ke dalam cincin dunia yang terpisah. Segala sesuatu terjadi dengan sangat cepat. Kaisar-kaisar lain di sekitar area itu dapat melihat bahwa Kaisar Panah Berat telah menderita kerugian besar. Ria angkasa terus bergerak saat semakin banyak pasukan kaisar berdatangan. Kelompok ke-6 baru saja tiba dengan 21 kaisar. Mereka melihat bahwa satu manusia bernama Yang dikelilingi oleh lebih dari 100 kaisar. Namun, mereka tidak tahu bahwa kaisar sebelumnya tercengang oleh pemandangan sebelumnya. Dengan datang kemudian, mereka tidak melihat kaisar binatang darah melarikan diri atau kaisar panah berat yang dipaksa koma. Mereka hanya berasumsi bahwa manusia itu dikepung. Oleh hal itu, kaisar yang tamak memutuskan untuk menyerbu terlebih dahulu. Kunci ruang angkasa Lo-Feng tetap aktif. Lo-Feng mengayunkan bilah bayangan darahnya dan mengepakkan sayapnya, melayang dan menatap 18 siluet yang bergegas mendekat. Ada 2 kaisar puncak, 6 kaisar tinggi, dan 10 kaisar rendah yang bergegas ke arah kunci ruang angkasanya. Kasian sekali prajurit ras lain ini. Aku akan memanfaatkan kalian untuk meninggalkan kesan, gumam Lo-Feng. Lo-Feng mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi bayangan. Dia meninggalkan lengkungan di udara saat dia menebas langsung ke salah satu kaisar. Dalam sekejap, ia meninggalkan 0,4 tetes racun Feimo padanya. Makhluk andain yang terbakar itu terbelalak kaget. Kemudian dia langsung roboh dan jatuh. Bagaimana mungkin seorang kaisar tingkat tinggi bisa terbunuh seketika? Sekelompok besar kaisar yang menyaksikan dari jauh semuanya terkejut. Meskipun banyak yang telah melihat kaisar panah berat jatuh ke dalam keadaan koma, namun saat pertama kali mereka melihatnya, dia sudah rusak parah dan hampir jatuh. Kedua, mereka menduga itu terkait dengan tanaman merambat kontak awan. Namun kali ini mereka menyaksikan langsung. Dalam keadaan normal, hanya kaisar tingkat rendah yang dapat menghabisi kaisar tingkat rendah dengan mudah. Sedangkan untuk kaisar tingkat tinggi, menghabisi satu kaisar dengan mudah adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Kecuali jika seseorang adalah kaisar yang ahli dalam serangan jiwa. Serangan jiwa adalah hal yang sangat rumit, kekuatannya mengerikan, tetapi pada saat yang sama sangat sulit digunakan. Lo-Feng menyimpan barang-barang milik kaisar yang jatuh dan mengepakkan sayapnya, menyerbu kaisar rendah. Lo-Feng dengan mudah melesat melewati serangan kaisar rendah dan tebasan peraknya melesat melewati kepala kaisar itu. Itu membuat musuh menjadi hancur. Lo-Feng menyerbu kaisar tinggi lainnya. Tebasannya sangat tepat sebagai teknik puncak yang diciptakannya sendiri dalam hal penggunaan dan ketepatan. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal memujinya. Itu mengerikan dan indah. Ayo cepat lari, dia terlalu menakutkan.
kaisar lainnya mulai melarikan diri. Namun meski begitu, kecepatan mereka jauh dari Lo Feng. Dengan kepakan sayap peraknya, dia mengejar kelompok lain dan mengitari mereka. Ada 3 kilatan pedang, 3 kaisar lainnya tumbang. Akhirnya 5 kaisar terakhir melarikan diri pada kelompok kaisar lainnya yang jauh. Lo Feng mengayunkan bilah bayangan darahnya ke udara, menatap sekitar 200 kaisar yang datang. Ada keheningan di udara karena semua orang terkejut dengan pemandangan sebelumnya. Dalam sejarah benua Yanji, persentase kaisar yang jatuh sangat rendah. 13 kaisar jatuh sekaligus. Peristiwa seperti itu sudah lama tidak terjadi. Terakhir kali itu terjadi mungkin ratusan juta tahun yang lalu, saat Kaisar Gosmon melepaskan kekuatannya. Namanya tumbuh dari kejadian itu saat ia menjadi makhluk puncak di antara triliunan ras. Dia benar-benar menghabisi banyak kaisar sekaligus. Beberapa di antaranya adalah kaisar tinggi dan beberapa mendekati kaisar puncak. Namun mereka semua mati dengan mudah. Teknik pedangnya sempurna dan ada hukum yang tertanam di dalamnya juga. Tebasannya sama sekali tidak seperti hukum ruang atau hukum emas atau hukum lainnya. Mereka semua tidak tahu bahwa Lo Feng dilatih di jalur dewa binatang yang merupakan perpaduan hukum emas dan ruang. Apa yang kalian takutkan? Seorang kaisar puncak pendek melolong. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa dia hanya berurusan dengan kaisar rendah dan tinggi, tidak menyentuh kaisar yang puncak? Kaisar Fennong, tidakkah kamu melihat kaisar binatang darah melarikan diri dan kaisar panah berat jatuh koma? Para prajurit yang menonton semuanya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di sekitar sana. Perhatian semua makhluk andaing dari camp robot. Suara ini membuat semua makhluk andaing menoleh. Itu berasal dari manusia bernama yang telah mereka kepung. Manusia bersayap perak yang memegang bilah bayangan darah tersenyum. Jangan khawatir, semua batas kaisar adalah makhluk yang sangat kuat. Tidak mungkin bagiku untuk menghabisi mereka dengan mudah. Aku hanya harus membayar harga yang cukup besar, seperti benda yang kumiliki di sini. Dia membalikkan tangannya dan kristal hitam yang indah dengan lampu merah muncul. Itu kristal dewa api terkuat, 100 miliar permata nila untuk satu. Bahkan bisa menghancurkan batas kaisar. Kaisar puncak pasti akan mati. Lebih dari 200 kaisar di sana semuanya melihat dengan kaget. Ini adalah kristal terkuat yang dapat diciptakan siapapun, karena kekuatannya tidak masuk akal. Melawan 200 kaisar yang gelisah, Lo Feng tersenyum, secara bersamaan terhubung ke alam semesta virtual dan menghubungi Kaisar Siwu serta mematikan kunci ruangnya. Kali ini, dia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Dia ingin mereka tahu bahwa dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Cukup menakut-nakuti mereka. Aku tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi masalah ini, pikirnya. Dan kekuatanku sekarang jelas kurang. Aku masih lemah jika berhadapan langsung dengan makhluk andaing yang lebih kuat. Lebih dari 200 kaisar mengelilingi Lo Feng. Ketika siluet hitam Kaisar Siwu berteleportasi di samping Lo Feng, dia terkejut. Ini begitu banyak kaisar. Dia benar-benar tercengang. Apa yang terjadi di sini? Jangan khawatir, Lo Feng memegang kristal dewa api terkuat. Ketika Kaisar Siwu melihat kristal itu, dia juga terkejut. Setelah itu dia melihat lebih dari 200 makhluk andaing dan menebak apa yang terjadi. Yang ini benar-benar punya nyali dan dia cukup gila untuk dapat menghadapi lebih dari 200 makhluk andaing. Dia pasti punya kemampuan. Ayo pergi, kata Lo Feng. Baiklah, Siwu segera berteleportasi dengan Lo Feng. Mereka menghilang dan berteleportasi jauh. Lebih dari 200 kaisar yang berada di kejauhan menyaksikan Lo Feng pergi bersama temannya. Dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya. Mereka benar-benar ketakutan dengan kemunculan kristal itu. Manusia bernama Yang itu, meskipun dia tampak rendah hati, kekuatannya jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan batas kaisar. Mulai sekarang, ada satu lagi pejuang sejati yang harus kita takuti di medan perang ke-27 ini, yaitu manusia bernama Yang. Apakah manusia ini tidak memiliki gelar? Kami hanya mengenalnya sebagai Yang.
kami belum pernah mendengar gelarnya. Teknik pedangnya sangat hebat. Setiap tebasan membentuk sungai yang bertahan lama. Satu tebasan saja mengakibatkan satu kaisar jatuh, dan 13 tebasan di langit menewaskan 13 kaisar. Dari apa yang kulihat, kita harus memanggilnya Kaisar Sungai Pedang. Nama yang bagus. Begitu mendengar nama itu, aku langsung teringat kejadian sebelumnya. Saat kelompok kaisar yang menonton berdiskusi, mereka semua sepakat tentang gelar untuk manusia itu. Pertarungan untuk harta karun menara pengorbanan berakhir, dan hasil dari pertarungan itu berakhir dengan gelar Lo Feng sebagai Kaisar Sungai Pedang. Perkemahan robot memiliki dunia virtual, di mana lebih dari 200 kaisar berbicara tentangnya dengan teman-teman mereka dan menggambarkan kekuatannya. Jumlah kaisar yang tahu menjadi 1 juta. Camp serangga, manusia, dan iblis, semua orang segera menerima berita tentangnya. Dan karena berita itu sangat mengerikan, siapapun yang mendengarnya akan menyebarkannya lebih jauh. Kaisar binatang buas darah tentu saja mendengar pembicaraan di camp. Camp ini adalah pangkalan robot yang paling dekat dengan benua Yanji, dan berita itu menyebar seperti api di sini. Dia tentu saja menjadi batu loncatan bagi nama Kaisar Sungai Pedang untuk lebih tinggi. Sampah! Dia menggertakkan giginya. Manusia itu hanya mengandalkan kristal dewa api terkuat. Jika dia tidak memilikinya, bagaimana dia bisa menghadapiku? Ia juga menerima telepon dari beberapa teman dan surat yang menanyakan apa yang terjadi. Hal ini membuatnya sulit untuk hidup. Tubuh abadiku rusak parah, kehilangan 42%. Jika aku terus berada di sini dalam perang wilayah luar, musuh-musuhku pasti akan menghadapiku saat aku lemah. Sudah saatnya aku kembali keras dan memulihkan diri. Melalui daerah terpencil di wilayah itu, dia berteleportasi melalui negara dewa. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan muncul setelah 100 juta tahun, dan wilayah kekuasaanku akan diserahkan kepada Banuer untuk diurus. Suaranya menggelegar di dalam kuil setinggi lebih dari 10.000 km itu. Sebelumnya, manusia itu tidak memiliki gelar, dan sekarang kamu sudah terkenal karena aku menjadi batu loncatanmu. Namun aku tahu bahwa seorang kaisar yang mampu menahan ledakan kristal terkuat pasti akan mencapai lebih banyak hal di masa depan. Kecuali aku berhasil menjadi seorang kesatria, barulah aku bisa menandingimu. Sebenarnya bagi makhluk seperti Kaisar Binatang Darah, mereka semua memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Seperti halnya Truyan, 100 juta tahun hanyalah sebagian kecil dari hidup mereka. Dan mengurung diri selama jangka waktu tersebut adalah hal yang sangat normal bagi mereka. Di kota kekacauan primal, Truyan selalu mengamati pertumbuhan Lo Feng. Ketika Yang melepaskan kekuatannya dan menghabisi 14 kaisar, meninggalkan kaisar panah berat dalam keadaan koma, dan Kaisar Binatang Darah melarikan diri dan mendapatkan gelar Kaisar Sungai Pedang, Truyan segera mengetahuinya melalui banyak ras yang menyebarkan berita tersebut. Sulit dipercaya. Meskipun dia menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya, Lo Feng tetaplah seorang penguasa sektor. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Bahkan seorang kaisar puncak pun terbunuh olehnya, dan seorang kaisar batas pun dibiarkan koma. Truyan tercengang. Tidak peduli apapun, Lo Feng tetaplah seorang penguasa sektor. Truyan, sebuah suara menggelegar bergema di benak Truyan. Dia segera menjawab dengan hormat. Pemimpin kota kekacauan primal. Kabar tentang Lo Feng menjadi Kaisar Sungai Pedang harus dirahasiakan sepenuhnya. Kabar itu tidak boleh disebarluaskan. Suara menggelegar itu bergema di benaknya. Di antara reruntuhan primal, di tengah-tengah mayat-mayat besar di mana-mana, pemimpin kota duduk diam di dalamnya. Meskipun Lo Feng mengandalkan kristal dewa api, racun Feimo, dan sayap sawu, dia tetaplah penguasa sektor, dan dia bahkan menggunakan tubuh buminya untuk melakukan banyak hal. Meskipun dia memperhatikan Lo Feng, dia tetaplah salah satu makhluk tertinggi dalam umat manusia itu sendiri. Banyak hal penting ditangani olehnya,
dan banyak masalah yang lebih kritis diselesaikan olehnya. Dia paling sering memeriksa Lofeng. Dia sangat jelas alam semesta itu adil. Seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang penguasa sektor, bahkan dengan banyak harta, membuat seorang kaisar jatuh koma, seberapa sulitkah itu? Apakah itu terkait dengan baju sirah Raja Yansen? Namun, teknik yang digunakan oleh Ras Yansen atau Dewa Api sudah tidak ada lagi, dan persyaratan untuk tubuhnya saja sudah sangat ketat. Biasanya, hanya kaisar rendah yang dapat menggunakan baju sirah raja secara penuh. Muridku, dapatkah tubuh bumi miliknya memicu kekuatan baju sirah raja? Katanya lembut. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk berbicara dengannya dengan baik. Di dalam dunia internal, Lofeng yang berbaju besi perak berdiri di puncak gunung. Pandangan Lofeng tentu saja tertuju pada jam kuno. Lofeng berpikir, lebih baik aku memeriksanya dengan seksama. Untuk memeriksa jam kuno ini, ia mengirim tubuh buminya ke dunia internal. Sedangkan untuk di luar, ia membiarkan binatang bertanduk emas dengan sayap sawu bersembunyi di dalam sebuah goa. Dari segi kekuatan, binatang itu jauh lebih kuat daripada tubuh buminya, karena ia tidak takut pada prajurit manapun di luar. Jam kuno itu memiliki kata-kata rumit yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Semuanya berupa huruf-huruf kotak, tetapi tidak seperti yang pernah dilihat oleh Lofeng. Babata, apakah kamu mengenali kata-kata ini? Tanyanya dalam hati. Babata telah sering mencari melalui jaringan alam semesta virtual, dan bahasa apapun yang dapat dicari Lofeng dengan statusnya telah dihafal sepenuhnya oleh Babata. Aku tahu banyak bahasa, tapi aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya, jawab Babata. Lofeng mengangguk dan tidak bertanya lagi, lalu memusatkan perhatiannya pada jam itu. Pertama-tama aku akan menyatu dengannya. Dia menyentuh tubuhnya dengan lembut. Gelombang panas berdenyut melalui dirinya, hampir seperti besi solder. Dia segera mengirimkan energi roh ke dalamnya. Jam tanpa pemilik itu dengan cepat menyerap energi itu, dan dengan mudah mengenali Lofeng sebagai tuannya yang baru. Sebuah pesan kuno mengalir ke pikiran Lofeng sebelum akhirnya berhenti. Teknik pertempuran, catatan iblis jam Dewa Api. Lofeng mengerutkan kening. Teknik tentang cara menggunakan jam itu berdenyut dalam benaknya. Namun yang ia dapatkan hanyalah level pertama. Hanya ketika seseorang telah menyelesaikan level pertama ini, ia akan dapat membaca level kedua. Namun, persyaratan untuk level pertama ini saja sudah sangat ketat. Seseorang harus memahami hukum api dan ruang dengan sangat baik untuk bisa maju. Tidak heran, jam ungu dapat mengendalikan kekuatan ledakan kristal Dewa Api. Lofeng mencoba menyatukannya ke dalam tubuhnya, tetapi tampaknya terhenti di permukaan kulitnya. Jejak armor jenderal di tubuhnya bergetar hebat. Dia mengerutkan kening. Dengan sebuah pikiran, baju besi perak itu lenyap dan dia mengeluarkan mutiara baju besi jenderal. Pada titik ini, dia hanya mengenakan baju besi kontak awan. Dia mencoba menyatu dengan jam kuno itu lagi. Dalam sekejap, jam itu menyatu dengan tubuhnya. Dengan otot dan organ tubuhnya menjadi satu dengannya. Jadi begitu, dia menggelengkan kepalanya. Jam kuno ini tidak ada nilainya bagiku, sungguh disayangkan. Jam itu memang harta karun sejati. Aku bisa meredakan 90% serangan jiwa dan fisik. Kemampuan bertahannya tampaknya setara dengan baju besi jenderal. Tentu saja baju besi jenderal memberinya kekuatan 10.000 penguasa sektor. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki jam itu. Namun baju besi jenderal juga memiliki persyaratan ketat untuk penggunanya. Manusia lain bahkan tidak bisa menggunakannya. Namun, jam kuno itu tidak memiliki masalah seperti itu dalam mengenali pemiliknya. Ini jelas harta karun yang digunakan oleh para kesatria, katanya lembut. Sayang sekali, aku sudah punya baju sirah jenderal. Binatang bertanduk emas itu bahkan punya baju sirah raja yang lebih kuat. Baju sirah ini lebih cocok untukku. Meskipun dia agak kecewa, dia tetap sangat senang karena ini masih merupakan harta karun sejati. Dari segi harga, seharusnya jauh melebihi 560 miliar. Dan dia punya pikiran lain. Troyan selalu baik padanya. Ini mungkin membantunya. Mari kita lihat hadiahku yang lain.
Lo Feng langsung meninggalkan dunia internal dan memasuki cincin dunia. Kaisar Panah Berat, mulai hari ini kamu akan menjadi budakku. Lo Feng menatap Kaisar Panah Berat di hadapannya. Dia melepaskan teknik pengendalian 10.000 jiwa, tidak seperti mengendalikan Ratu Serangga Alina sebelumnya. Meskipun dia juga dalam keadaan koma, itu adalah teknik yang pernah digunakan Huyan Bo padanya. Saat Lo Feng menggunakan jurusnya, Alina terbangun dan mulai melawan. Namun Kaisar Panah Berat terluka parah dan kehilangan kesadarannya. Saat ini, dia seperti ikan yang menunggu untuk diiris tanpa perlawanan apapun. Dalam sekejap, aku akhirnya berhasil. Lo Feng tersenyum. Aku harus memulihkan kekuatannya dan tubuhnya. Lo Feng merenung. Ada banyak harta di alam semesta yang dapat membantu pemulihannya, tetapi semuanya sangat mahal. Berapa banyak yang harus kuhabiskan untuk memulihkan budak batas kaisar ini? Apakah itu sepadan? Namun, ini adalah budak yang sangat setia yang mampu berteleportasi. Dengan bantuannya, penjelajahanku di alam semesta akan jauh lebih mudah. Kali ini, dia telah menghabisi 14 kaisar secara total. Beberapa armor senjata dan harta karun di cincin dunia menambah banyak hal, seperti armor perak yang dikenakan jam ungu. Ini saja bernilai 50 miliar di toko-toko kota aliansi Hong, karena mampu meredakan 50% serangan fisik. Lo Feng menghabiskan 2 hari melalui jaringan alam semesta virtual dan aliansi Hong sebelum akhirnya memastikan harga barangnya. Kekayaan Panah Berat bernilai sekitar 60 miliar elemen campuran. Kekayaan ke-13 kaisar jika dijumlahkan berjumlah sekitar 50 miliar elemen campuran. Kekayaan jam ungu bernilai sekitar 120 miliar, belum termasuk jam kuno. Total 230 miliar elemen campuran, ditambah dengan jam kuno. Lebih baik berurusan dengan prajurit kuat seperti jam ungu, karena hadiahnya jauh lebih tinggi. Lo Feng bergumam. Setelah menghabisi kaisar biasa, 13 dari mereka hanya memberiku 50 miliar, dan itu membuat keributan. Semakin banyak aku menghabisi mereka, semakin aku akan menarik perhatian makhluk super. Menghabisiku juga tidak semudah itu. Jika dipaksa ke dalam situasi kritis, aku bisa memanggil pemimpin kota kekacauan primal untuk menyelamatkanku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku harus menangani barang-barang ini? Dan Kaisar Panah Berat yang sedang tertidur. Lo Feng memiliki lebih banyak masalah sekarang, tetapi masalah yang menguntungkan. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.